Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Intan Rahmayani. Saya bertugas sebagai dokter umum di Puskesmas Lalang, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batubara. Pada video kali ini, saya akan menampilkan materi tentang diabetes mellitus atau yang sering disebut masyarakat dengan penyakit kencing manis. Nah, mungkin beberapa masih banyak yang belum tahu apa sih penyakit diabetes mellitus itu, kemudian kenapa sih penyakit tersebut disebut dengan kencing manis. Secara sederhana, diabetes mellitus adalah suatu keadaan ataupun suatu penyakit di mana kadar gula dalam darah kita mengalami peningkatan ataupun melebihi batas normal. Sebelum kita membahas penyakit diabetes mellitus, kita harus tahu dulu nih bahwasanya ada satu organ yang mengatur kadar gula dalam darah kita, yaitu kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas ini terletak di belakang rongga perut di dekat lambung dan usus. Kelenjar pankreas ini menghasilkan suatu hormon yang disebut dengan hormon insulin. Nah, hormon insulin inilah yang mengatur dan mencerna gula dalam darah, di mana gula dalam darah itu akan diubah menjadi energi yang kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Secara umum, diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Apa sih beda diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2? Sekarang kita bahas dulu nih diabetes tipe 1. Jadi, diabetes tipe 1 terjadi karena sel beta yang terdapat di kelenjar pankreas rusak, sehingga pankreas sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Karena insulin tidak ada dihasilkan, akhirnya tidak ada yang mencerna gula dalam darah, yang menyebabkan kadar gula dalam darah kita meningkat. Karena insulin sama sekali tidak diproduksi, maka penderita diabetes tipe 1 ini harus mendapat suplai insulin dari luar tubuh secara rutin. Dan biasanya, diabetes tipe 1 ini terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Selanjutnya, kita bahas diabetes mellitus tipe 2, di mana diabetes tipe 2 terjadi ketika sel beta yang ada di pankreas masih bisa menghasilkan insulin, namun jumlah yang dihasilkan mengalami penurunan, sehingga tidak cukup untuk mengatur kadar gula dalam darah, ataupun sel-sel di tubuh kita sudah tidak responsif lagi terhadap insulin, sehingga pengaturan kadar gula dalam darah tidak optimal yang menyebabkan kadar gula dalam darah kita meningkat. Biasanya, hal ini sering disebut dengan resistensi insulin, dan hal ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang akan kita bahas selanjutnya. Selain dua tipe diabetes yang telah disebutkan tadi, ada juga yang disebut dengan diabetes gestasional, di mana diabetes gestasional ini adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil, dan ini juga dapat menyebabkan masalah bagi ibu dan bayi selama kehamilan maupun setelah lahir, sehingga diperlukan deteksi dini dan dikendalikan dengan baik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar gula dalam darah ibu hamil. Kemudian ada juga yang disebut dengan diabetes tipe lain, di mana diabetes tipe lain ini disebabkan oleh berbagai macam penyebab lainnya. Faktor resiko yang dapat menyebabkan diabetes terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Beberapa faktor risiko yang tidak dapat diubah adalah yang pertama usia lebih dari 40 tahun, kemudian mempunyai keluarga dengan riwayat diabetes, riwayat kehamilan dengan diabetes, riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kg, dan riwayat lahir dengan berat badan bayi di bawah 2,5 kg. Walaupun ada beberapa faktor risiko yang tidak dapat diubah, namun kita dapat mencegah diabetes dengan mengendalikan faktor risiko yang dapat diubah. Contoh faktor risiko yang dapat diubah adalah obesitas, kemudian kurang aktivitas fisik, hipertensi ataupun tensi tinggi, kolesterol tinggi, memiliki riwayat sakit jantung, serta diet tidak seimbang. Nah, faktor risiko yang tersebut dapat diubah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Kita juga harus tahu apa sih gejala dan tanda dari diabetes mellitus itu. Gejala utamanya ada 3. Yang pertama adalah sering buang air kecil atau sering disebut dengan poliuri. Kemudian cepat merasa lapar sering disebut dengan polipagi, dan cepat haus sering disebut dengan polidipsi. Selain gejala utama, ada beberapa gejala yang menyertai diabetes mellitus, seperti berat badan yang turun cepat tanpa penyebab pasti, kemudian gatal-gatal yang sulit sembuh, mudah lelah, kesemutan, pandangan kabur, serta mudah mengantuk. Setelah kita mengetahui faktor resiko dari diabetes dan juga tanda dan gejalanya,
Kita perlu untuk melakukan deteksi dini dengan cara melakukan pemeriksaan kadar gula darah, di mana pemeriksaan kadar gula darah dapat dilakukan pada saat puasa ataupun tidak dalam keadaan puasa, di mana nilai normal kadar gula darah sewaktu ataupun tanpa puasa adalah di bawah 200, sedangkan kadar gula darah puasa nilai normalnya adalah di bawah 126. Jika pada pemeriksaan kadar gula darah dapati nilai yang melebihi nilai normal, maka disebut dengan hiperglikemi ataupun peningkatan kadar gula darah dan dibutuhkan pemeriksaan lanjutan oleh dokter ataupun petugas kesehatan untuk menentukan apakah seseorang itu memerlukan pengobatan atau tidak. Cegah, obati, lawan diabetes dengan cara rutin berolahraga minimal 30 menit per hari, kemudian mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, rutin memeriksakan diri, tidak merokok, serta minum obat teratur. Nah, dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga minum obat teratur bagi penderita diabetes, semoga diabetes itu dapat kita cegah dan kita obati. Ada beberapa contoh makanan yang sebaiknya dihindari dan dibatasi oleh penderita DM, seperti makanan yang mengandung banyak gula, kemudian makan makanan yang mengandung tinggi lemak seperti makan makanan yang digoreng, fast food ataupun makanan cepat saji, ikan asin, telur asin, serta makanan kaleng atau yang diawetkan. Jika penderita diabetes tidak menerapkan pola hidup yang sehat, kemudian tidak minum obat secara teratur, serta tidak mengontrol kadar gula darahnya, maka akan menyebabkan terjadinya komplikasi yang lebih parah lagi, seperti penyakit pada jantung, kemudian gangguan pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan, kemudian penyakit pada ginjal sehingga gagal ginjal dan harus cuci darah, kemudian juga luka diabetes yang sulit sembuh, dan serta gangguan pada saraf sehingga beberapa saraf di tubuh tidak akan berfungsi dengan baik lagi. Dari video ini dapat kita lihat bahwa penyakit diabetes sangat berbahaya sehingga harus dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Dan bagi yang sudah menderita diabetes dapat mengontrol gula darah dengan cara olahraga teratur, makan dengan gizi seimbang, menghindari makanan yang banyak mengandung gula, berminyak dan diawetkan, serta minum obat sesuai anjuran dokter dan tidak menghentikan pengobatan tanpa instruksi dokter yang merawat. Sekian video kali ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.